Selamat Sabat umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Pada hari Sabat yang suci, indah, dan mulia ini, saya akan membawakan khotbah singkat dengan judul Di Manakah Posisi Kita? Ayat bersautan khotbah kita terdapat di dalam Yeskiel 3 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Dan ayat intinya terdapat dalam Matius 7 ayatnya yang pertama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, besarlah kuasamu. Pada hari Sabat Tuhan yang suci, indah, dan mulia, dan diberkati ini Tuhan, kami siap untuk menerima berkat Tuhan melalui khotbah singkat yang hambamu akan bawakan. Berkati hambamu yang akan membawakan, memberkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Bapa, kasih Yesus, dan Roh-Mu yang kudus akan menjadi bagian kami di dalam khotbah singkat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Umat-umat yang dikasihi Tuhan, setan selalu berusaha untuk menjauhkan diri kita dari hadirat Allah. 1001 cara setan gunakan untuk menjatuhkan kita sebagai umat-umat Tuhan. Salah satu caranya adalah dengan memutarbalikkan firman Tuhan sehingga kita jatuh di dalam dosa. Itu berarti untuk sementara waktu kita berada di pihak setan. Ingatkah kita, saudara-saudaraku, ketika Adam dan Hawa kena tipu daya setan, ketika setan memutarbalikkan firman Tuhan dengan mengatakan di dalam Kejadian 3 ayatnya yang pertama, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya, bukan? Umat-umat yang diberkati Tuhan, pada tahun 1995 yang lalu di Amerika ada sebuah buku yang masuk dalam daftar bestseller. Buku itu judulnya Conversation with God. Dan salah satu serinya adalah Conversation with God 14 yang ditulis oleh Neale Donald Walsch. Di mana di dalam buku ini si pengarang memberikan jawaban dari berbagai pertanyaan. Tetapi jawaban-jawaban yang diberikan oleh si pengarang tidak sesuai dengan Alkitab. Bahkan memutarbalikkan firman Tuhan. Menurut si pengarang, perkataan Tuhan itu tidaklah cukup untuk mengajari dan mengarahkan kita ke dalam kebenaran. Sebaliknya, dia mengatakan kita harus bergantung kepada perasaan kita. Dan pengalaman akan menuntun, pengalaman akan memberikan tanda kepada kita apakah perasaan kita ini sudah sesuai, apakah perasaan kita ini sudah setuju dengan perkataan Tuhan atau tidak. Lalu menurut pendapat daripada si pengarang ini, karena Allah adalah kasih, maka Allah tidak dapat menghukum dosa. Allah tidak dapat menghakimi siapapun, karena tidak ada gunanya untuk bertindak demikian. Saudara, di sini ada beberapa contoh dari pertanyaan dan juga jawaban yang ada di dalam buku itu. Contoh yang pertama, pertanyaannya, mengapa saya lesbian? Lalu si pengarang menjawab, kamu memang dilahirkan seperti itu. Itu karena faktor genetika. Jadi kamu harus merayakan perbedaan dirimu seperti itu. Lalu contoh yang kedua, pertanyaannya, sekarang saya hidup bersama dengan pacar saya. Orang tua saya berkata kepada saya harus segera menikah karena kehidupan saya ini adalah kehidupan orang berdosa. Lalu si pengarang ini menjawab, kamu berdosa kepada siapa? Kepada saya? Tentu tidak. Oleh karena itu, kamu tidak melakukan kesalahan. Luar biasa. Lalu contoh yang ketiga. Pertanyaan tentang pengampunan dosa dari Tuhan. Si pengarang menjawab, saya tidak mengampuni seorang pun, karena tidak ada yang perlu diampuni. Tidak ada yang namanya salah. Ingat, ada ayat yang mengatakan, janganlah menghakimi orang lain. Saudara-saudara, Tuan Neale ini melanjutkan jawabannya. Dia katakan begini, orang-orang yang suka melakukan hal seperti ini adalah orang-orang yang suka menghakimi. Mereka telah melanggar peraturan, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sehubungan dengan hal menghakimi, banyak orang Kristen yang ragu-ragu menentukan sikap mereka pada saat mereka melihat seseorang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Mereka takut untuk menegur
orang tersebut. Karena orang Kristen ini tahu apa yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Orang Kristen ini berpikir bahwa ini adalah perintah Tuhan Yesus. Karena Matius pasal 5 sampai Matius pasal yang ke-7 adalah khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Sehingga janganlah kamu menghakimi ini adalah perkataan ataupun perintah daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, apakah benar pengertian seperti itu? Bahwa Yesus melarang kita untuk menghakimi. Atau sebaliknya, jangan-jangan setan dengan sengaja membuat pengertian kita menjadi seperti itu. Mari kita lihat makna sesungguhnya yang Tuhan Yesus maksudkan jangan menghakimi dalam Matius 7 ayatnya yang pertama. Supaya kita tidak tertipu oleh tipu daya setan dalam pengertian kita tentang ayat firman Tuhan ini. Apakah yang Yesus maksudkan? Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak menghakimi. Saudara-saudaraku, dalam mempelajari Alkitab, supaya kita mengerti maksud daripada ayat tersebut, kita perlu membandingkan ayat 1 dengan ayat yang lainnya. Untuk mengerti maksud daripada jangan menghakimi ini, coba kita buka Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-24. Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Saudara-saudara, berdasarkan ayat ini, jangan menghakimi yang dimaksudkan adalah jangan menghakimi menurut apa yang kita lihat, apa yang nampak saja. Tetapi harus betul-betul tahu kebenarannya dulu, supaya penghakiman atau penilaian kita ini adil adanya. Saudara-saudaraku, ayat ini dengan jelas mengizinkan kita untuk menghakimi, tetapi harus menghakimi dengan adil. Mari kita buka lagi ayat yang lain. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-11. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Dari ayat ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa jangan menghakimi yang dimaksudkan itu sama dengan apa? Jangan kamu memfitnah. Jadi kata hak menghakimi dengan memfitnah disamakan. Saudara-saudaraku, mengapa begitu penting bagi kita mengerti ajaran Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sekali lagi saudara-saudaraku, itu dimaksudkan, pengertian kita yang benar ini dimaksudkan supaya kita tidak kena apa? Tipu daya daripada setan. Saudara-saudaraku, ada nasihat Tuhan di dalam Yeskiel pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Mari kita baca. Kita baca perlahan-lahan. Ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Ini firman Tuhan kepada orang jahat itu. Dan engkau, saudara dan saya, tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang itu, ya orang yang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Lalu ayat yang ke-19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau,
saudara dan saya telah menyelamatkan nyawamu. Telah menyelamatkan nyawa kita. Selanjutnya ayat yang ke-20. Jikalau seorang yang benar, ini sekarang bicara tentang orang yang benar, berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Jadi kalau ada orang yang benar, berbalik dari kebenarannya, berbuat curang, maka ia akan mati. Oleh karena saudara dan saya tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya. Dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Jadi orang benar itu punya perbuatan yang benar tidak akan diingat-ingat karena dia sudah berbalik dari kebenaran. Tetapi sehubungan dengan menghakimi, sehubungan dengan memberikan peringatan kepada orang yang melakukan kejahatan. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Ayat yang terakhir yang kita akan baca di Yeskiel pasal 3 ayat 21. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan hidup. Sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memberi peringatan kepada orang lain, maka biasanya mereka, orang-orang yang kita berikan peringatan ini, mereka akan bilang bahwa kita ini sudah apa? Menghakimi mereka. Sehingga kita seringkali, sekali lagi, ragu untuk mengingatkan orang lain atau seseorang yang melakukan kesalahan. Kita ragu, saudara. Ini yang menjadi pergumulan kita. Ini yang menjadi peperangan rohani di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat-ayat ini, Yeskiel 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-21, dengan jelas sesungguhnya mengizinkan kita, bahkan mengharuskan kita untuk menentukan sikap kita, yaitu memberikan peringatan yang orang katakan menjadi apa? Menghakimi mereka. Kita harus memberikan peringatan yang adil terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Kita harus memberikan peringatan yang memang betul-betul kita sudah tahu orang itu sudah melakukan kesalahan ataupun pelanggaran. Dengan demikian, saudara-saudaraku, kita tidak turut dihukum Tuhan karena kita sudah tahu ada orang yang melakukan pelanggaran, tetapi kita tidak apa? Memberitahukannya atau tidak memberikan peringatan kepada mereka. Umat-umat yang diberkati Tuhan, di manakah posisi kita? Bila mana kita berada di dalam kondisi seperti ini? Pada saat kita melihat ada orang-orang yang melakukan kesalahan, di manakah posisi kita? Apakah kita ada di pihak Kristus ataukah kita berada di pihak setan? Saudara bisa menjawabnya di dalam hati saudara-saudara. Inilah khotbah kita pada hari Sabat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Oleh karena pada hari Sabat ini, Tuhan masih memberkati dan mengasihi kami. Di tengah-tengah peperangan besar, di tengah-tengah pergumulan kerohanian kami, Tuhan, kami diingatkan. Kami harus mempunyai sikap. Di manakah posisi kami ini? Di pihak Tuhan atau di pihak setan? Tuhan, biarlah dengan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami boleh tetap selalu berada di pihak Tuhan. Bapa di surga, terpujilah namamu, besarlah kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.